Untuk menghasilkan buah yang bagus, buah yang sehat, buah yang mengkilat, dan tentunya memiliki rasa yang enak, yang sedap, manis, gurih, dan lain sebagainya itu, tentunya boronnya harus benar-benar tercukupi. Sehingga sangat penting untuk menambahkan boron pada saat meracik pupuk untuk pemupukan fase generatif. Jumpa lagi bersama saya, Wika. Pada video saya kali ini, saya ingin membagi tips, ingin membagi tips cara meracik pupuk fase vegetatif dan cara meracik pupuk fase generatif untuk tanaman pertanian yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Jadi ada perbedaan cara di sini, ibu bapak petani yang terhormat. Caranya sama, ada perbedaan dosis untuk nutrisi-nutrisi tertentu, untuk unsur hara tertentu antara pada saat pertumbuhan fase vegetatif dan pada saat pertumbuhan fase generatif. Ada perbedaan tentang dosis atau banyaknya nutrisi yang akan kita berikan, ibu bapak petani yang terhormat. Baik, untuk pertumbuhan fase vegetatif untuk tanaman pertanian yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat budidayakan itu, ketika ibu bapak petani yang terhormat mau meracik pupuknya, itu yang harus diperhatikan itu adalah jumlah nitrogen atau dosis nitrogen itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan fosfor sama kalium, dibandingkan dengan fosfat sama kalium. Jadi harus lebih tinggi nitrogennya, ibu bapak petani yang terhormat, harus lebih tinggi. Ya, tentunya tingginya ya jangan terlalu tinggi, tinggi disesuaikan dengan kebutuhan tanaman itu. Bagaimana caranya? Ya, tanya petugas pertaniannya atau baca referensi tentang masing-masing kebutuhan tanaman untuk NPK fase vegetatif. Tetapi syarat utamanya itu adalah N-nya harus lebih tinggi. Itu ibu bapak petani yang terhormat. Sementara untuk pertumbuhan fase generatif yang harus lebih tinggi itu adalah kaliumnya. Ini kita berbicara untuk unsur hara makroprimer dulu. Jadi untuk pertumbuhan fase generatif itu yang harus lebih tinggi itu adalah kaliumnya atau potasiumnya. Ya, karena memang fungsi kalium atau potasium itu untuk kualitas atau memaksimalkan hasil panen. Ya, itu. Sementara fungsi dari nitrogen itu adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan vegetatif. Vegetatif yang kita maksud ini seperti tunas, seperti daun, terus membentuk klorofil dan lain sebagainya. Itu, ya, itu yang pertama. Jadi harus dipilih pupuk-pupuk tentunya yang memang tinggi kandungan nitrogen. Sama untuk fase vegetatif dan tinggi kandungan kalium untuk fase generatif. Jadi harus dipilih itu. Benar-benar harus diperhatikan itu, ibu bapak petani yang terhormat. Terus yang kedua, ibu bapak petani yang terhormat, untuk unsur hara makrosekundernya itu sama saja. Yaitu kalsium, magnesium, sama sulfurnya itu sama saja. Antara fase vegetatif dan fase generatif. Tetapi yang perbedaan yang sangat signifikan di sini, ya, untuk pertumbuhan fase vegetatif, ibu bapak petani yang terhormat, di mana zinc, mangan itu, zinc itu Zn, Mn atau mangan itu juga harus tercukupi untuk pertumbuhan fase vegetatif. Nah, sementara untuk pertumbuhan fase generatif, selain yang sudah saya sebutkan tadi, ya, itu tambahkan lagi satu yang terpenting, itu adalah boron. Boron, ibu bapak petani, boron. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan kadar atau dosis dari boron. Itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk menghasilkan buah yang bagus, buah yang sehat, buah yang mengkilat, dan tentunya memiliki rasa yang enak, yang sedap, manis, gurih, dan lain sebagainya itu, tentunya boronnya harus benar-benar tercukupi. Sehingga sangat penting untuk menambahkan boron pada saat meracik pupuk untuk pemupukan fase generatif. Itu maksud saya, ibu bapak petani yang terhormat. Nah, sementara yang terakhir, yang ketiga itu, ibu bapak petani yang terhormat, penting entah itu pada saat ibu bapak petani yang terhormat meracik pupuk untuk pertumbuhan fase vegetatif ataupun meracik pupuk untuk
pertumbuhan fase generatif tanaman pertanian yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat budidaya kan harus benar-benar diperhatikan. Mana memang pupuk-pupuk yang akan dipakai untuk meracik, yaitu pupuk-pupuk yang sifatnya asam dan pupuk-pupuk yang memang sifatnya alkalis atau basa, supaya terjadi keseimbangan, supaya diusahakan netral. Karena saya contohkan ya, kalau pupuk yang netral sebagai gambarannya ibu bapak petani yang terhormat sebelum meracik, pupuk yang netral itu ketika ion-ion itu bertemu dua, yaitu positif dan negatif. Jadi ketika ion positif dan ion negatif itu dimiliki oleh pupuk-pupuk. Rata-rata pupuk majemuk itu adalah sifatnya netral. Seperti KNO3 di mana K itu positif, NO3 itu minus. Nah, itu jadinya netral. Ya. Seperti KCl, K itu positif, sementara klorin atau chloride itu negatif. Nah, itu juga pupuk-pupuk yang netral. Atau amonium nitrat, NH4 plus NO3 minus itu kan sama-sama. Nah, itu yang saya katakan dengan pupuk-pupuk yang netral, ibu bapak petani yang terhormat. Jadi harus benar-benar diperhatikan itu supaya jangan sampai terlalu banyak pupuk basa yang masuk atau terlalu banyak pupuk asam yang masuk, itu akan mempengaruhi ketersediaannya di dalam tanah atau di sekitar perakaran tanaman yang ibu bapak petani yang terhormat yang akan kasih ke sekitar perakaran tanamannya ibu bapak petani yang terhormat, akan berpengaruh untuk bisa atau tidaknya diserap. Jadi ada 3 itu ya ibu bapak petani yang terhormat. Pada saat yang pertama itu pada saat fase pertumbuhan vegetatif N-nya harus lebih tinggi, ya. Terus pada saat fase generatif K-nya harus lebih tinggi. Di mana untuk unsur hara makrosekunder seperti kalsium, magnesium, dan sulfur itu relatif sama. Itu yang pertama. Sementara yang kedua, untuk pertumbuhan fase vegetatif, tidak diberikan boron juga tidak masalah. Tetapi pada saat pertumbuhan fase generatif itu harus diberikan boron. Terutama untuk tanaman-tanaman pertanian yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat budidaya kan, yang akan dipanen itu adalah buahnya. Harus diberikan boron. Karena itu untuk bagus kualitasnya buah-buah yang akan dihasilkan. Itu yang kedua. Sementara yang terakhir, sebelum ibu bapak petani yang terhormat melakukan proses peracikan pupuk, entah itu pupuk fase vegetatif dan fase generatif, ya harus diperhatikan jenis pupuk yang memang pupuk ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Pupuk yang bersifat asam sama pupuk yang bersifat basa. Kalau bisa, pakailah pupuk-pupuk yang bersifat netral yang sudah saya contohkan tadi, seperti KNO3, seperti KCl, dan lain sebagainya. Karena memang pupuk-pupuk itu, ibu bapak petani yang terhormat, itu sudah disetting di sekitaran netral. Karena kenapa saya bilang netral? Karena bertemu antara ion positif sama ion negatif di dalam komposisi pupuk-pupuk itu, seperti KNO3 tadi, seperti KCl tadi. Itu ya, ibu bapak petani yang terhormat, itu. Demikian yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Saya Wika undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.